Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita dipertemukan dalam wadah pembelajaran singkat, katanya Kultum, media pembelajaran ala-ala Kultum yang mengangkat topik, isu, dan permasalahan kontemporer diselesaikan dengan pendekatan kontekstual. Topik yang akan kita angkat adalah suatu kalimat ya, atau suatu pernyataan yang sering kita dengar, yaitu Allah berkehendak lain. Ya. Allah Maha Berkehendak, dan itu adalah salah satu sifat Allah yang wajib kita yakini ya. Dan istilah lain atau nama lain untuk Maha Berkehendak adalah irodat. Dalam kehidupan sehari-hari sering kita mendengarkan bahwa rasa kecewa seseorang menghadapi suatu musibah sering dilakukan dengan mengatakan Allah berkehendak lain. Di mana pernyataan itu seolah-olah bisa ditafsirkan sebagai kehendak Allah tidak beriringan dengan kehendak seseorang atau manusia. Yang perlu diangkat adalah apakah pernyataan tadi tepat? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi itu pernyataan yang sangat tidak tepat ya. Tapi biasanya itu kan kita dengar dari reporter ya, atau wartawan yang memberitakan suatu kejadian ya. Kalau ada satu keluarga misalkan bepergian menggunakan mobil dari satu kota ke kota lain, di tengah jalan mendapatkan musibah ya, kecelakaan, kemudian reporter mengatakan ini Allah berkehendak lain. Ini adalah suatu hal yang harus kita kritisi ya, kita sarankan ya untuk supaya dirubah kalimat itu. Jadi itu tidak benar. Jangan mengatakan berpikiran bahwa Allah itu punya kehendak yang buruk pada manusia. Jadi manusia yang punya pikiran dan kehendak buruk ya. Jadi bukan Allah. Jadi dengan demikian apapun yang terjadi itu kita harus yakin bahwa itu keputusan Allah yang paling baik untuk kita semua gitu. Terus kalau kita atau narasi itu tidak boleh menyatakan sebagai Allah berkehendak lain, seharusnya apa yang mereka sampaikan? Ya kalau narasinya kan jelas itu kan di Al-Baqarah kan. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi yang harus dikatakan itu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi itu yang harus disampaikan kalau kita mendapatkan suatu musibah ya. Atau kita mendengar orang lain mendapatkan musibah seperti itu. Artinya bahwa kita sesungguhnya berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Artinya itu bukan soal mati aja. Jadi seringkali ya mungkin di Indonesia ya itu hanya orang mati seolah-olah itu kembali kepada Allah itu dalam hal mati. Padahal bukan itu maksudnya. Jadi tafsir dari innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu sesungguhnya bukan hanya mencakup nyawa, tapi mencakup segala hal. Segala bahwa kita ini, bahwa Allah itu yang menciptakan kita ya, alam semesta beserta isinya, manusia dan jin dan lain-lain ini. Jadi dengan demikian sekehendak Allah untuk memperlakukan ciptaannya. Dan kita percaya bahwa Allah itu punya kehendak yang baik untuk semuanya. Jadi dengan demikian maksudnya itu adalah kita ini harus berserah diri pada Allah itu. Begitu mestinya kalimatnya itu. Jadi apapun yang terjadi, maksudnya terkait dengan musibah ya, apakah itu terkait dengan hilang nyawa atau hilang barang, apapun, hilang barang atau ya keinginan yang tidak tersampaikan gitu ya. Itu kita cukup atau kita lebih tepat untuk mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Begitu harusnya ya. Ya, jadi itu mungkin simpulan yang bisa kita sampaikan ya, bahwa Allah berkehendak lain itu adalah suatu narasi yang mesti kita singkirkan ya. Kita ganti dengan yang lebih Islami dan lebih tepat untuk diterapkan dalam kasus-kasus musibah atau hal-hal yang di luar keinginan kita manusia atau manusia dalam menghadapi posisi itu. Itu saja, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.